Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurani Mokodongan dengan NIM 41142301. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Adapun tujuan saya dalam membuat video presentasi kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Dejafri, SPDI, MPDI. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai Islam agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurani Mokodongan dengan NIM 41142301. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Adapun tujuan saya dalam membuat video presentasi kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Dejafri, SPDI, MPDI. Dalam video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai Islam agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Adapun yang akan dibahas, yang pertama agama dan tantangan radikalisme, dan yang kedua Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Agama dan tantangan radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio, dan berakar pada kata kerja religar, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama Islam merupakan agama adinul Islam, berarti kesejahteraan atau keselamatan di dunia maupun di akhirat bagi umat Islam. Agama Islam juga bertujuan sebagai pedoman umat muslim dari agama pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul-Nya, bertujuan untuk meluruskan hidup manusia sehingga agama sangatlah melekat pada kehidupan manusia. Karena agama itu sendiri sebagai pedoman hidup manusia agar kehidupan tidak kacau, maka sejatinya manusia memerlukan agama untuk kehidupan yang lurus. Radikalisme bukan sekedar tantangan bagi umat Islam, melainkan seluruh umat beragama. Untuk itu, pemerintah dituntut jeli dalam mengonsep dan mengimplementasikan upaya deradikalisasi supaya kehidupan bermasyarakat tidak semakin rusak akibat banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di era digital, dalam ruang lingkup kompetensi global, disrupsi sosial, politik juga terjadi di masyarakat. Di antara berbagai perubahan itu, isu radikalisme adalah satu hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa-desa melawan radikalisme. Yang kedua, membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini harus dipergunakan pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu atau kelompok. Yang ketiga, tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme. Yang keempat, aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu, semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal. Yang kelima, pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas
di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa, dalam arti kata memaksakan kehendak dengan memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan atau wajib untuk dilaksanakan, dan apabila perintah itu tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dapat berbagai bentuk seperti kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan sebagainya yang dapat menimbulkan tindakan ketidakmanusiaan. Ambisi mereka untuk menjadikan Islam sebagai agama yang anti kekerasan dan anti ketidakmanusiaan membuat pandangan yang buruk, bahkan memunculkan ambiguitas di antara para pemeluk agama lain. Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang membolehkan tindakan kekerasan, apalagi agama Islam yang mewujudkan rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Dengan demikian, kekerasan atas nama agama itu boleh jadi yang tampak ke permukaannya saja, sedangkan penyebab utamanya bisa saja ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kezaliman, tidak adanya kepastian hukum, dan ketidaktegasan aparat pemerintah. Adapun beberapa sikap dan upaya dalam menghadapi kekerasan yang mengatasnamakan negara, diantaranya yang pertama, meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai peristiwa yang potensial menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau kelompok. Yang kedua, mengimbau kepada instansi terkait atau pemerintah atau non-pemerintah untuk berupaya mencegah mengeluarkan kebijakan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan massa dengan mengatasnamakan agama atau kelompok. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keharmonisan antara warga masyarakat bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga dapat dihasilkan kesamaan pandangan tentang makna keharmonisan. Yang keempat, melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang potensial menjadi pemicu munculnya kondisi disharmonis di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, melakukan berbagai aksi sosial dan keagamaan yang ditunjukkan untuk membangun dan menumbuh kembangkan rasa solidaritas dan harmonitas antara umat beragama atau masyarakat. Sekian video presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila masih ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.